telah melalaikan kamu. At-takatsur. Sama, kausar, takasur asalnya. Yaitu daripada huruf atau dari kata kasara, banyak. Nah, di sini apa? Banyak maksudnya di sini adalah telah melalaikan kamu at-takasur. Banyak sekali. Apa yang banyak itu? Yaitu bermegah-megah. Bermegah-megah di dalam memiliki anak. Bermegah-megah dalam memiliki harta. Bermegah-megah mempunyai kawan teman. Bermegah-megah dengan kehidupan dunia. Itu semuanya takasur itu. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترون عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله العظيم. Malam hari ini kita sampai ke surah yang ke-16 yang diturunkan secara kronologi, secara berurutan. Secara berurutan yang mana surah ini dinamai sebagai surah At-Takatsur, yaitu bermegah-megah. Nah, surah ini diturunkan ya selepas surah Al-Kautsar yang kita bincangkan minggu lepas. Di mana sebelumnya ada surah Al-Adiyat, yaitu kuda lari kencang. Jadi surah ini diturunkan di Mekah. Masih di awal dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengingatkan selepas Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan kemuliaan yaitu dengan sungai Kautsar, maka manusia diingatkan seandainya itu akhirat akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala, dimasukkan ke dalam surga, dijanjikan ke dalam surga, maka manusia di dunia jangan lalai. Jangan lalai dengan kehidupan di dunia. Turun ayat atau turun surah yang berkaitan dengannya. Selepas Nabi mendapatkan kemuliaan tersebut, manusia diingatkan. Manusia diingatkan jangan lalai. Jangan lalai dengan apa? Dengan kehidupan dunia. Yaitu dengan firman-Nya alhaakumut takatsur, telah membuat lalai kalian ke bermegah-megahan. Bermegah-megahan di dalam dunia itu telah melalaikan kalian. Melalaikan kalian dari apa? Nanti kita lihat. Rasulullah ada menjawab daripada taat, melalaikan daripada taat. Satu lagi mengatakan melalaikan daripada akhirat. Nah itu. Atau lalai dari apa? Sehingga kamu hatta zurtumul makabir, sehingga kalian menziarahi kubur. Maknanya di sini sehingga kalian meninggal dunia. Setelah pas meninggal dunia, barulah kalian sadar bahwa kehidupan di dunia itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan nanti. Nanti ada tiga langkah lagi nanti. Alam barzah, alam mahsyar, dan akhirat. Nah, dibandingkan dengan itu. Makanya kata, hatta zurtumul makabir. Ziarah di sini. Menziarahi kubur. Nah, tapi maknanya bukan ziarah kubur yang sebenarnya ziarah. Tetapi kalian akan tinggal di kuburan tersebut. Nah, selama beberapa masa. Nah, yang akan kita lihat nanti. Yang menarik, surah Al-Takatsur ini datang selepas surah Al-Kautsar. Kita sudah sebut ketika bincang mengenai surah Al-Kautsar, di mana di sana ada huruf Ra, ya kan? Al-Kautsar ada Ra, ayatnya ada 10 kata. Kemudian Ra adalah nomor 10.
Di dalam Al-Quran ada 10 surah, semuanya diakhiri dengan huruf ra. Ini juga surah ini juga awalnya ada ra 2. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Sebelumnya wanhar kan, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ra. Nah, di sini datang seolah-olah bersambung itu. Datang selepas itu alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Sebelum itu surah Al-Asr. Al-Asr juga ra. Wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu. Lepasnya surah apa? Al-Adiyat. Di dalam surah Al-Adiyat diakhiri juga dengan ra. Inna rabbaka yauma idzin la khabir. La khabir. Ra juga diakhiri dengan ra. Maka huruf ra kalau kita lihat dia mempunyai kedudukannya sendiri. Khususnya misalnya contoh kita lihat surah-surah yang dimulakan dengan huruf-huruf putus. Surah-surah yang dimulakan dengan huruf-huruf putus itu ada 29 surah dari 114 surah yang ada di dalam Al-Quran. Jadi ada 29 dibuat putus. Nah, salah satu daripada 29 surah tersebut adalah huruf ra. Karena kesemua jumlah huruf yang diulang yaitu ada 14 huruf. Nah, semua huruf yang ada muqatta'at, mula-mula surah yang diputus, dia ada 14 huruf. Kita tahu huruf bahasa Arab ada 28. Nah, jadi separuhnya itu huruf yang dimulakan surah-surah. Alif lam mim, alif lam ra, qaf, shad, seperti itu huruf. Ada 14 itu, 14 huruf. Para ulama menyimpulkan dalam satu kata, satu kalimat. Yaitu dikatakan oleh mereka nassun qati'un hakimun lahu sirrun. Nah, itu saja. Itu semua 14 huruf. Nassun hakimun qati'un hakimun lahu sirrun. 14 huruf yang ada di sana. Nah, satunya kan di situ ada sirrun ra. Diakhiri juga dengan ra perkataan tersebut. Maka kita lihat bagaimana ra mempunyai huruf yang mendapatkan tempat yang khusus. Nah, salah satu daripada huruf-huruf yang dimulakannya surah-surah di dalam Al-Quran. Baik, ketika membaca surah At-Takatsur ini, Takatsur kita sudah artikan dalam bahasa kita. Takatsur ini daripada kasrah. Kasrah ini banyak. Kasrah ini banyak. Maka sama dengan surah sebelumnya, Kautsar. Kan? Inna a'tainakal kautsar. Kautsar di sana asalnya kaf, sa, ra. Banyak. Kautsar. Fau'al, kautsar, banyak, kasar. Di sana apa nikmat yang banyak? Kita sudah sebut untuk Rasulullah SAW mendapatkan salah satunya adalah ya sungai Kautsar tersebut. Nah, di dalam surah Takatsur juga begitu. Alhaakumut takatsur. Takatsur, tafa'ul dari mana? Dari kasara. Kafsara, sama. Yang di sana janji dari Allah kepada Nabi mendapatkan Kautsar, yang di sini telah melalaikan kamu. At-takatsur. Sama Kautsar, Takatsur asalnya. Itu daripada huruf atau dari kata-kata kasara, banyak. Nah, di sini apa? Banyak maksudnya di sini adalah telah melalaikan kamu at-takatsur. Banyak sekali. Apa yang banyak itu? Yaitu bermegah-megah. Bermegah-megah di dalam memiliki anak. Bermegah-megah dalam memiliki harta. Bermegah-megah mempunyai kawan teman. Bermegah-megah dengan kehidupan dunia. Itu semuanya takatsur itu. Bermegah-megah dengan ada tersebut. Itu melalaikan kamu. Karena memang kehidupan dunia ini seperti begitu. Takatsur itu. Kehidupan dunia secara hakikatnya sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Hadid di dalam ayat innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa takatsurun innamal hayat, sesungguhnya kehidupan dunia adalah innamal hayatud dunya laibun, permainan, walahmun, permainan, laibun dan juga lahun, kesia-siaan tersebut.
Wazinatun, perhiasan, watakathurun, saling bermegah-megah, fil amwali wal aulad. Di dalam harta dan juga dalam anak-anak yang ada. Itu tengok takat, itu kehidupan dunia sebegitu. Takasur. Dia bermegah-megah di dalam, dan juga kebermegah-megahan tersebut itu hanya sampai kepada bila sampai kalian ziarah kubur. Hatta zurtumul makabir, hanya sampai situ saja. Sampai kalian masuk ke dalam kubur. Masuk ke dalam kubur di sini apa artinya ziarah kubur? Kalau ziarah, kita akan tinggal di kubur atau tidak? Tidak kan? Ziarah kita hanya datang ke kubur, kita baca tahlil misalnya, doa-doa yang ada, selepas itu kita balik. Balik ke tempat asal kita, yaitu rumah kita. Nah, di sini katakan hatta zurtumul makabir, sehingga kalian menziarahi kubur. Ziarah kubur artinya tinggal di kubur, bukan kita ziarah saja, tidak. Kalian tinggal, maknanya mati. Meninggal di dalam kubur. Ketika berada di kubur, kalian akan karena ziarah. Kalau ziarah berarti kalian hanya sebentar saja di kubur. Nanti kalian akan dibangkitkan semula. Maka dari itu diriwayatkan oleh Ibnu Katsir di dalam tafsirnya dikatakan seorang Arabi, seorang Badawi, orang Arab desa, orang Arab kampung yang tidak belajar di kota atau tidak, orang-orang Arab sendiri, orang-orang yang masih natural, semula jadi kehidupannya begitu apa adanya. Tidak ada pikiran apa, orang Badawi. Jadi ketika orang Badawi tersebut mendengar ada orang yang membaca Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, dia sendiri cakap. Dia tidak tahu apa yang ada, itu Qur'ankah atau apa, dia tidak tahu. Paham dari sana, dikatakan, dikatakan, warabbil Ka'bah, innahum mub'atsun. Mereka manusia akan dibangkitkan semula. Demi Tuhannya Ka'bah. Warabbil Ka'bah. Jadi dia sendiri paham itu. Dia sendiri paham dari ayat yang dia dengar, hatta zubul makabir, bahwa nanti kamu akan dibangkitkan. Karena pengertian ziarah sebentar, kita ziarah rumah kawan kita, tidak seterusnya tinggal di rumah dia, ya kan? Kita ziarah ke suatu tempat yang lain, kita tidak akan tinggal di sana. Kita hanya sekejap di sana balik. Begitu juga di kuburan, kita ziarah kubur sebentar di sana. Yaitu beberapa saat yang ada. Dia meninggal dunia sampai nanti di hari kiamat dibangkitkan semua. Yaumul Ba'ts. Yaumul al-Ba'tsi. Itulah disebutnya demikian. Ayat ini ketika diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surah ini, Jadi pada suatu hari Rasulullah membaca surah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, sampai akhirnya. Yaumaidin anin naim, ditanya seperti itu. Rasulullah akhirnya bersabda, yaqulu ibnu Adam, mali wa ma lahu min malin. Dikatakan kepada anak Adam itu, wa ma laka min malin illa ma akalta fa afnaita au labista fa balaita au tasaddaqta fa abqaita. Hanya itu saja. Jadi apa artinya? Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surah ini, membaca surah Takasur. Selepas itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berkata anak Adam, anak manusia, berkata anak Adam, yaqulu ibnu Adam, berkata manusia, mali, ini adalah hartaku, ini adalah hartaku. Cakaplah, ini hartaku ini. Dia cakap begitu, anak Adam, kan begitu. Ini rumahku, ini keretaku, ini akaunku, ini macam-macam sebut. Mali. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai anak Adam, wahai manusia, malaka min mal. Engkau sebenarnya tidak punya harta. Malaka min malin illa ma akalta fa afnaita, kecuali yang kamu makan selepas itu hilang. Ifnaita, kamu makan, itu harta kamu yang itu. Yang lain tidak masuk nanti di akhirnya. Illa, yakni apa yang kamu makan selesai, itu yang kamu makan itu adalah hartamu. Selain daripada itu bukan hartamu.
Nah, yang kamu wa labista dan kamu pakai pakaian yang kamu pakai fa ablaita kemudian rusak. Selesai kamu buang. Itu saja harta kamu. Jadi ada dua, yang kamu makan, yang tidak dimakan bukan hartamu. Yang kamu pakai, yang tidak kamu pakai bukan walaupun beli ratusan baju misalnya. Yang dipakai saja itu hartanya. Selain daripada itu bukan hartanya. Dan juga wa ma tasaddaqta dan apa yang engkau sedekahkan fa abqaita maka engkau tinggalkan ia. Artinya sedekah yang kekal. Nah, kalau apa yang kamu sedekahkan, kamu pikir hilang. Hilang deh. Sebetulnya itu adalah kekal. Fa abqaita. Nah, itu yang makanya kata Rasulullah tersebut, manusia tidak memiliki apa-apa. Hanya yang ada apa manusia tadi, yang tadi dimakan hilang, dipakai binasa, tidak digunakan lagi, dan sedekah yang akan kekal. Nah, sekadar yang akan kekal. Maka ketika membaca ayat ini seperti kita, alhaakumut takatsur, telah melalaikan engkau ke megah-megahan dunia sehingga kalian masuk ke dalam kubur, yaitu meninggal dunia. Nah, seperti begitu. Ya sesudah kalau meninggal dunia ziarah kubur memang zurtumul makabir. Jadi di sini zurtumul makabir. Dia menggunakan kata lampau. Kan kalau dalam bahasa kan ada kata lampau, kata sedang kan akan datang. Yang disebutnya kalau dalam bahasa apanya fi'il madhi, fi'il mudhari. Nah, fi'il mudhari atau past tense dengan continuous tense. Nah, dalam bahasa ya, ayat ini menggunakan past tense. Nah, menggunakan kata lampau. Untuk apa? Litahaqquk. Memang benar-benar akan berlaku. Memang benar-benar akan berlaku. Maka dikatakan alhaakumu telah melalaikan kamu hatta zurtumu sehingga kamu telah ziarah kubur, yaitu telah meninggal dunia. Zurtumul makabir. Nah, zurtumu yakni betul-betul kalian meninggal dunia tersebut. Maka kamu akan sadar. Kamu baru akan sadar bahwa apa yang kamu kumpulkan di dunia ini tidak ada apa-apanya kecuali amal kamu. Karena sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, seorang dari kamu meninggal dunia, maka dihantar ke liang kubur, tatba'ahu salasatun. Jadi orang meninggal dunia, dihantar ke kuburan, dia akan diiringi oleh tiga. Nah, dia diiringi oleh tiga golongan, atau tiga perkara, atau tiga jenis, tiga golongan. Yang dua akan balik, selepas selesai, yang satu akan tinggal bersamanya di kuburan. Nah, yang satu akan tinggal, dua akan balik, diikuti. Jadi diiringi ya, mayat kita hantar ke kuburan. Nah, dua akan balik selepas kita tanam, satu akan kekal di dalam bersama si mayat. Yang dua ini adalah keluarga dan hartanya. Keluarga dan hartanya akan kembali, tidak bersama dengannya, tidak bersama dengan si mayit ini. Yang tinggal bersama mayit apa? Amalnya yang akan tinggal di sana. Itulah yang akan menolong dia. Nah, tadi harta takasur tadi, keluarga takasur, semoga semuanya akan kembali. Tidak akan ikut dengan dia. Nah, yang akan ikut dengan dia hanya amalnya saja. Amalnya sembahyang kah? Amalnya puasa kah? Amalnya haji kah? Karena mereka umat manusia atau seorang yang masuk ke dalam surga itu mereka masuk surga karena amal-amal mereka itu. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang hanya boleh masuk surga karena sembahyangnya. Bukan karena puasa, bukan karena hajinya, tidak. Ada orang masuk surga karena hajinya walaupun dia sembahyang atau apa, tapi yang memasukkan dia ke dalam surga hajinya. Ada juga yang masuk ke dalam surga karena puasanya. Walaupun dia sembahyang, walaupun dia pergi haji, yang itu tidak memasukkan ke dalam surga. Yang memasukkan dia ke dalam surga adalah puasanya. Ada begitu. Ada juga yang memasukkan semuanya. Semua amal. Masuk surga karena puasa dia, masuk surga karena sembahyang dia, masuk surga karena haji dia, ada seperti itu. Karena apa? Manusia berperingkat-peringkat. Al-jannatu darajat. Surga itu bertingkat-tingkat. Semuanya tidak sama. Ini dapat satu, yang satu dapat dua, yang satu dapat tiga, tidak. Yang paling tinggi adalah Rasulullah SAW
wasallam. Jadi diikut, hartanya tadi kembali itu. Begitu juga dengan keluarganya. Yang tinggal amalnya tuh. Amalnya ini yang akan membawa dia. Karena sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa nanti Al-Qur'ani was-shaum yahujjani li sahibihima. Quran dan puasa akan menjadi peguam. Quran dan puasa akan menjadi peguam, akan berhujah bagi pihak yang berpuasa dan yang membaca Quran. Nanti hari kiamat. Begitu juga sebelum hari kiamat datang di kubur, di alam kubur, di barzah. Yang mana dua tersebut? Mereka yahujjani, berhujah bagi pihak yang melakukannya. Ketika malaikat bertanya kepada hamba tersebut ini dan itu, akhirnya puasanya datang. Puasa datang kepada malaikat Munkar wa Nakir. Wahai malaikat Munkar dan Nakir, aku bicara bagi pihaknya. Dia berpuasa dengan aku. Dia bertahan dari lahar, dahaga dan lapar karena Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan itu, maka aku memberi syafaat kepadanya. Munkar dan Nakir balik. Tidak meneruskan pertanyaan. Baik, dia akan mendapatkan syafaat. Begitu juga baca Quran. Al-Quran juga nanti akan berbicara. Wahai Munkar wa Nakir, sebelum kamu tanya ini dan itu, kawan kita ini dulu selalu sentiasa membaca saya. Sentiasa membaca dan juga mengamalkan apa yang dia baca daripada ayat-ayat Al-Quran yang dia baca tersebut. Saya berhujah bagi pihaknya. Saya memberi syafaat kepadanya. Munkar dan Nakir tarik juga. Tidak meneruskan. Kenapa? Sudah ada di hadapannya. Yaitu puasa dan baca Quran. Puasa dan Al-Quran. Sudah ada.